Assalamualaikum, halo Sobat Pro. Nah, ini saya sedang berada di satu kebun yang insya Allah ke depan kita mau buat satu industri, tapi dari pertanian. Kita mau konsepin nih green tourism nih di sini nih. Mudah-mudahan berhasil ya Sob, seperti sebelum-sebelumnya. Karena menurut saya tempat dan lokasi dan juga pelakunya sangat berpotensi untuk menciptakan satu industri di pariwisata. Nah, mudah-mudahan ini lancar ke depan bakal lancar pekerjaan kita. Ikuti terus ya. Sini aja, Pak. Ini kita udah sampai di rumah. Aduh, cakep-cakep. Halo Sobat Pro, ini saya sudah berada di Wadul. Ini kita bakal tanya-tanya dengan Wadul seperti apa industri yang bakal kita ciptakan atau kita buat. Mudah-mudahan di industri ini berhasil seperti industri sebelumnya. Coba Wadul. Halo, Pak. Halo Sobat Pro, hari ini saya bersama Wadul. Wadul ini adalah salah satu mitra saya dalam pariwisata. Beberapa kali saya bekerja sama dengan Wadul ini membuat paket-paket wisata di sini, Pak ya. Jadi sudah hampir banyak mahasiswa dan juga beberapa orang pengunjung umum tuh yang datang kemari tuh untuk menikmati atau mengikuti aksi dari pertanian yang dilakukan oleh Wadul. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya tentang industri yang bakal digarap ke depan sama Wadul. Lalu Wadul. Halo. Ya. Wak, ini kan mau tanya nih Wak, bahwa kan kemarin mau berbicara tentang mau buat industri dalam sektor pertanian. Nah, bisa dijelaskan Wak, apa yang mau ke depan mau Wak buat? Yang mau saya buat itu, yang mau saya galakkan itu adalah untuk pertanian yang saya katakan tadi adalah pertanian selaras alam. Nah, kenapa saya buat selaras alam? Berpikirnya itu seperti ini. Yang pertama kali kita adalah menjaga alam atau menjaga lingkungan supaya lingkungan itu bersih dari macam-macam. Dari katakan kalau sekarang ini adalah pestisida yang sangat tinggi pemakaiannya. Dan kalau kita menghidupkan alam, ya, ada kemungkinan pestisida itu sedikit banyak akan diserap dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi. Dan kemudian kenapa ini saya berbuat seperti itu? Kalau dulu saya berpikirnya untuk ya ini menyambung ke organik. Nah, kalau dulu saya adalah berorganik, nah maka sekarang akan saya rubah adalah untuk membuat pertanian selaras alam. Jadi supaya pertanian dengan alam itu bisa sejalan. Jadi petani itu bisa menjaga lingkungannya, bisa menjaga alam ini agar tetap subur, agar tetap sehat. Nah, kenapa itu seperti itu? Saya berpikir hutan itu tidak ada yang pernah mupuk, tapi kenapa sehat? Ya. Bisa besar-besar apa macam, ada apa di sana? Kenapa di desa kita yang banyak pohon-pohonan, banyak tanaman bermacam-macam tidak kita manfaatkan? Nah, pemikiran saya pertama awalnya seperti itu, dan kedua yang seterusnya itu adalah kenapa itu ke selaras alam, dari awalnya ke organik, udah itu ke selaras alam, yaitu supaya alam ini dan tumbuh-tumbuhan ini
biar dimanfaatkan dengan semua petani kalau bisa. Oke. Harapan saya itu adalah semua petani adalah bisa untuk memanfaatkan alam ini yang ada. Oke. Berarti selaras alam ini Wak di konsepnya lebih tepat menggunakan semua bahan-bahan yang dari alam, memanfaatkan semua yang ada di sekitar lokasi tersebut Wak. Iya. Oke. Iya. Nah kira-kira Wak dari selaras alam nih apa nih hasil jadinya Wak? Apakah itu nanti pertaniannya seperti apa nih Pak? Tanamannya apa Wak gitu Wak? Apa saja dia jenisnya Wak nanti Wak? Kalau jenisnya tanamannya itu semua jenis tanaman untuk pertanian. Oh, Misalnya sayuran, misalnya apa, cabai, semuanya. Semua jenis tanaman. Bukan hanya untuk padi aja, bukan, tapi semua. Ya, ya. Berarti selaras alam ini nanti pemanfaatan dari pupuk-pupuk yang memang ada di alam tersebut diolah sama Wak Adul menjadi pupuk organik Wak ya. Iya. Pupuk organik itulah menjadi bahan utama untuk vitamin dari tumbuhan tersebut Wak ya. Vitamin apa segala macam. Nah, saya berpikir seperti ini. Manusia itu sehat itu karena apa? Karena adalah yang dikatakan kalau orang dokter bilang katanya kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kenapa tanaman tidak kita buat seperti itu? Ya. Yang 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, kalau sekarang ini mereka hanya memerlukan kalau memakai kimia itu katanya tanamannya sehat. Oke. Kalau saya memandang tanamannya itu bukan sehat, tapi adalah Dipaksa Wak ya. dipaksa atau dikatakan gemuk, Gemuk. nah, atau cantik. Nah, Kena suntik Wak ya. nah suntik bukan karena sehat. Ya, ya. Sehat itu yang gimana? Iya, siap betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau sehat itu, ya itu mari sama-sama kita mempergunakan adalah pertanian selaras alam tadi. Oke. Oke Wak, ini kira-kira Wak selaras alam ini nanti kendalanya apa nih Wak? Kalau kendalanya, kalau misalnya petani itu semua menebang pohon lah, menebang pohon, membabat rumput. Kendalanya paling di situ. Oh, berarti kendalanya itu memang bahan yang di sekitar itu sudah habis, nggak ada lagi Wak ya. Nggak ada Nah, lagi. oke. Nah, jadi Wak selaras alam ini apakah tumbuhan-tumbuhan sekitar saja dari bahan utamanya atau ada bahan yang lain Wak dari selaras alam ini nanti Wak yang bakal Wak buat? Ada. Itu kita sebut itu yang namanya trichoderma. Trichoderma. Nah, itu. Dia itu kalau untuk tanaman ke tanaman darat, misalnya cabai atau macam dia harus pakai itu. Pakai trichoderma. Ya. Berarti Wak itu bahan dasarnya tumbuh-tumbuhan atau ada bahan lainnya Wak? Dia memakai kalau kita untuk mengambil trichoderma itu kita memakai media nasi atau jagung. Nasi atau jagung. Iya. Oh, nasi berarti nasi yang sudah tidak terpakai atau sisa Wak ya? Nasi masih bagus. Masih bagus. Dia nasinya nasi setengah matang. Oh, Nasi gitu. setengah matang yang dibikin. Nah, untuk mengambil trichoderma tadi itu memakai media nasi yang setengah matang. Oke. Jagung pun seperti itu. Oke. Menurut Wawak kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang bakal Wawak buat untuk sebagai contoh atau sebagai sebagai pilot project yang utama ini, tumbuhan apa yang bakal digarap di awal ini Pak? Ya. Kalau awal ini saya mau menggarap itu adalah tanaman sayur. Sayuran Ya, sayur. itu seperti apa Pak? Seperti sawi, bayam, tomat, nah seperti Oke. itu. Nanti itu. Sawi, bayam, Ya, tomat. Ini tomat yang merah itu Pak ya? ya. Kemudian saya akan membuat itu adalah seperti kalau bahasa kerennya itu adalah apa namanya yang pakai pipa itu? Organik, Ya. hidroponik. Hidroponik. Oke. Cuman yang saya buat hidroponiknya bukan pipa, tetapi Jadi, Pak? adalah bambu. Wih, kayak bambu. Ya, bambu. Kemudian kenapa bambu? Kita mengambil dari yang selaras alam tadi. Kalau kita pakai pipa, itu pipa kan kimia. Nah, kenapa judulnya selaras alam tapi kok pakai pipa? Nah, kalau bambu atau kalau nggak ada bambu, misalnya sabut kelapa, itu bisa untuk media untuk tempat tanam tanaman itu. Oke. Nah, seperti itu.
Ya, oke Sobat Pro. Jadi dalam waktu dekat ini Wak Adul atau kita akan menggarap satu industri dari pertanian, yaitu selaras alam. Tapi dalam waktu dekat ini pilot projectnya adalah dari sayur-sayuran ya Wak ya, sayur-sayurnya. Jadi Sobat Pro, mudah-mudahan dari kegiatan kita ini berdampak juga untuk semuanya ya Wak ya. Dan salah satu juga yang perlu Sobat Pro ketahui bahwa Wak Adul ini memang khusus, dia memang dari dulu Wak ya, dari dulu menjalankan industri pertanian ini melalui research yang dia lakukan berdasarkan pengalaman dia di lapangan. Jadi yang dilakukannya ini bukan ya sembarangan. Jadi apa yang dilakukannya itu try and error, tidak bergantung. Bagaimana Wak Adul ini tidak bergantung dengan pestisida, yang sudah berhasil ya Wak ya. Sudah berhasil. Sudah berjalan berapa lama Wak tidak menggunakan pestisida Wak? Kalau saya tidak menggunakan pestisida itu sejak tahun 90. Tahun 90 Wak? Iya, Wow. tidak menggunakan pestisida. Nah, itu sejak tahun 90 sampai sekarang. Oke. Tapi kalau saya menggunakan pupuk kandang atau kompos itu sekitar 2 tahunan. Oke Sobat Pro, demikian yang bisa kita laporkan atau kita review hari ini. Mudah-mudahan ikuti terus channel ini agar Sobat Pro bisa melihat perkembangan bagaimana industri ini bakal berjalan nanti Pak ya. Nah, jadi Sobat Pro yang ingin juga penasaran dengan kegiatan ini, Sobat Pro bisa kontak admin kami atau klik link di bawah ini untuk mengikuti bagaimana program ini nanti bakal bisa berjalan ya. Oke, terima kasih Pak Dul. Ya. Gunakan kompos apa? Oh, peninggalan seni pestisida dari tahun 1990 dan 2024 sudah hampir 34 tahun Bang. Berhasil ya. Nih Sobat Bro, kita udah cakap sama Adul sambil makan pisang rebus sama teh manis. Iya, sedap kali nih.